dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul yaitu biolistrik. Dengan beranggotakan saya sendiri Intan Borupa Saribu, Saya Arini Margareta. saya Gita Chelsea, Saya Anjo Farmedi. saya Eva Fitriani, saya Indah Permatasari. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Elektrokardiografi atau EKG merupakan salah satu pemeriksaan diagnostik yang penting untuk menilai aktivitas listrik jantung. Dari proses biolistrik yang terjadi akibat depolariasi dan repolasi sel jantung sehingga menghasilkan gelombang yang dapat direkam melalui alat EKG. Dalam praktik keperawatan, perawat memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemeriksaan EKG. Perawat tidak hanya bertugas melakukan pemasangan elektronik dan memastikan kualitas rekaman yang optimal, tetapi juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan pasien. Peran EKG dalam keperawatan. Elektrokardiografi atau EKG memiliki peran penting dalam keperawatan karena membantu perawat memantau kondisi jantung pasien secara cepat dan akurat. Melalui EKG, perawat dapat mendeteksi perubahan irama jantung, tanda-tanda iskemia, gangguan konduksi, serta kondisi lain yang memerlukan penanganan segera. Perawat juga berperan dalam mempersiapkan pasien sebelum pemeriksaan, melakukan pemasangan elektroda dengan benar, memastikan kualitas rekaman, serta memantau respon pasien selama dan setelah prosedur. Selain itu, perawat berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan temuan awal kepada tim medis serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai prosedur dan hasil pemeriksaan EKG. Dengan keterampilan yang baik dalam penggunaan dan interpretasi dasar EKG, perawat dapat mendukung proses diagnosis, meningkatkan keselamatan pasien, dan membantu pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat. Penempatan lead yang benar. Lead adalah jalur atau sudut pandang listrik yang digunakan alat EKG untuk merekam aliran aktivitas listrik jantung. Jadi lead bukan merekam hanya elektroda, tetapi kombinasi sinyal dari elektroda yang dipasang di tubuh pasien. 1. Lead ekstremitas digunakan untuk lead 1, 2, 3, APR, APL, APL. RA dengan kiri, LA dengan kiri, RL kaki kanan, LL kaki kiri. Tip RA dan RL digunakan pada pergelangan tangan atau tangan atas. RL dan RL dipasang pada pergelangan kaki atau tunggal kaki di bawah kaki. 2. Tip periosteal. 1. Intercostal 4. Kanan sternum. 2. Intercostal 4. Kiri sternum. 3. Di antara T2 dan T4. Intercostal 5. Garis midlavicula kiri. 5. Sejajar T4 di garis aksila anterior. 5 dan 6. Memanjang ke samping mengikuti garis aksila. Artefak dan troubleshooting, yaitu 1. Ada gerakan pasien yang dengan ciri garis tidak stabil. Solusinya dapat diatasi dengan menenangkan pasien atau diselimuti jika dia kebingungan. Ada elektroda atau kabel longgar. Jika hal ini terjadi, ciri-cirinya sinyal putus-putus. Solusinya ditekan atau ganti elektroda dan lakukan pengecekan kabel. 3. Intervensi listrik. Cirinya gelombang kecil teratur. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjauhkan alat elektronik atau check grounding. 4. Gerakan napas.
dilihat dari baseline yang naik turun. Solusinya yaitu minta pasien bernapas normal dan buatkan elektroda. 5. Kulit berminyak atau berkeringat. Ciri-cirinya baseline juga bergeser, dan di solusi untuk mengatasi itu membersihkan dan mengeringkan kulit atau mengganti elektroda. 6. Kabel bergerak. Ciri-ciri fluktuasi besar serta kabel tertarik. Solusinya merapikan kabel jepit agar tidak tertarik. Adapun peran perawat dalam mempersiapkan pasien untuk EKG sebagai berikut. Yang pertama yaitu edukasi pasien, menjelaskan tujuan EKG, prosesnya yang tidak menimbulkan rasa sakit, durasinya singkat, serta menenangkan pasien agar tidak cemas. Yang kedua yaitu menjaga privasi dan kenyamanan sebagai berikut: memberikan tempat tertutup, membantu melepas pakaian atas, dan memastikan pasien tetap nyaman. Yang ketiga yaitu menilai dan membersihkan kulit sebagai berikut, yaitu memeriksa kondisi kulit atau ada luka, keringat, minyak atau lesion, lalu membersihkan dengan alkohol agar elektroda menempel baik. Yang keempat itu mempersiapkan area elektroda, yaitu mencukur tipis rambut dada bila diperlukan dan mengeringkan area yang mengembang. Yang kelima yaitu memposisikan pasien, meminta pasien yang berbaring telentang, rileks, dan minimalkan gerakan untuk menghindari artefak. Yang keenam yaitu memberikan instruksi sebelum rekaman. Yang ketujuh yaitu memasang elektroda. Yang kedelapan yaitu menjaga keamanan. Yang kesembilan yaitu dokumentasi. Adapun acuan atau mnemonik sebagai berikut: EPKPIESD, yaitu edukasi, privasi, kulit, posisi, instruksi, elektroda, safety, dan dokumentasi. Biopotensial listrik adalah sinyal listrik alami tubuh, termasuk listrik jantung yang direkam oleh EKG. EKG bekerja dengan menangkap perbedaan potensial listrik melalui elektroda dan menampilkannya sebagai gelombang P, Q, RS, dan T untuk menilai ritme serta fungsi listrik jantung. Pemeriksaan ini penting karena membantu mendeteksi aritmia, iskemia, dan gangguan jantung lainnya. Pemahaman biopotensial dan cara kerja EKG sangat diperlukan tenaga kesehatan dalam proses diagnosis dan pemantauan pasien. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Kami mengucapkan Terima kasih.